Satu-satunya orang kampung di sini yang punya mobil Malaysia Proton. Dan ternyata perkampungan di sini hampir sama seperti di Malaysia. Warganya setiap rumah punya mobil. Yang ini punya mobil Avanza. Sebelahnya ini juga punya mobil Ayla. Dan rata-rata kalau untuk mobil di sini kebanyakan daripada luar negara sahabatku semua, seperti Toyota ataupun Honda. Dan baru kali ini jumpa perkampungan, suasananya benar-benar seperti perkampungan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Channel. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, jalan perkampungan di kampung Indonesia kok berbeda dengan jalan perkampungan yang ada di Malaysia. Kalau jalan perkampungan di Indonesia biasanya ada seni ukirnya sahabatku semua. Tapi kalau jalan perkampungan di Malaysia kebanyakan jalannya rata-rata mulus halus. Tapi kalau di kampung di Indonesia ada sebagian yang mulus, yang halus. Tapi di beberapa daerah lain ada pula yang ada seni ukirnya. Yang dimana seni ukir tersebut tujuannya supaya pengendara berhati-hati dalam naik kendaraan. Mungkin itu yang Bang Toha bisa jelaskan. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan jalannya bagus, mulus. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang ada yang berlubang-lubang. Itu merupakan salah satu seni bina yang unik ya. Yang dimana kalau di negara tetangga lainnya mungkin tidak bisa dijumpai. Makanya sahabat-sahabatku daripada Malaysia, jika penasaran melancong ke Indonesia, apalagi untuk saat ini ringgit Malaysia tengah naik. Jadi misal kata sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei menukar uang kalian dengan rupiah, maka akan mendapat penukaran uang yang sangat banyak. Apalagi sekarang ringgit Malaysia juga tengah naik. Padahal kemarin Bang Toha balik kampung, penukaran untuk satu ringgit itu masih sekitar 3.600 ya. Tapi sekarang sudah menjadi 4.300. Buat kawan-kawan daripada Malaysia mau melancong ke Indonesia, inilah kesempatan sahabat-sahabatku semua karena ringgit tengah naik. Kalau untuk harga makanan di kampung-kampung di Indonesia masih terbilang cukup sangat murah sahabatku semua. Kalaupun mau singgah di rumahnya Bang Toha persilakan. Oke, kali ini Bang Toha mau nge-vlog jalan-jalan melihat suasana perkampungan yang ada di Indonesia hingga sisi kehidupan warga kampung di sini. Video ini sebagai hiburan dan informasi. Mana tahu sahabat-sahabatku yang daripada negara tetangga Malaysia, Brunei belum pernah datang ke Indonesia bisa melihat channelnya Bang Toha. Kebetulan Bang Toha ini kan TKI atau tenaga kerja Indonesia yang merantau di Malaysia. Jadi kebetulan di kampung halaman Bang Toha ingin mengeksplor suasana kampung di sini. Seperti apa perbedaannya dengan di negara tetangga kita Malaysia. Kebetulan kali ini Bang Toha juga berada di area sawah padi. Jadi seperti ini suasana jalan kampung yang ada di Indonesia. Kalau ini bukan jalan kampungnya sahabat semua. Ini merupakan salah satu jalan menuju ke Pekan. Makanya jalannya agak luas. Jadi kalau di Malaysia biasanya jalannya kan ditar, tapi di sini bukan ditar, melainkan dikonkret. Katanya kalau dikonkret seperti ini lebih awet ya sahabat semua atau tahan lama. Oke, kita langsung menuju ke perkampungan. Dari kejauhan kita bisa melihat pokok kelapa laut. Kalau di Malaysia dibilang pokok kelapa laut ya. Tapi kalau di sini buah lontar. Biasanya warga di sini memanfaatkan pokok laut sebagai untuk membuat minuman tradisional ya. Namanya legen atau air nira. Di Malaysia pun juga sama lah. Nah, di sini Bang Toha tunjukkan. Kalau pokok kelapa laut di sini dibuat air nira. Itu nampak ada botol di atas. Jadi warga di sini memanfaatkan sebagai untuk membuat gula Jawa ataupun air nira. Dan kita akan menuju ke perkampungan. Untuk warga di sini rata-rata mayoritas bekerja sebagai petani, sahabatku semua. Alhamdulillah untuk tahun ini panen jagung. Kebetulan tidak ada musim kemarau. Biasanya
Kalau Bang Toha pulang kampung selalu musim kemarau, tapi kali ini berbeda. Alhamdulillah, ladang-ladang juga banyak tanamannya seperti cili. Ini dia cilinya sahabatku semua. Kalau untuk harga cili saat musim panen seperti ini, harganya cukup murah. 1 kilo sekitar 3 ringgit. Jadi kelemahan di Indonesia itu kalau menjadi petani, misal kata panen raya, harganya itu turun. Di sini juga ada pembuat batu bata yang masih secara tradisional. Seperti ini pembuatannya sahabatku semua. Jadi warga memanfaatkan hasil alam sekitar ya, tanah liat dicampur semen, kemudian nanti akan dibakar menjadilah batu bata untuk dibuat bahan rumah. Dan seperti ini seni bina jalan kampung yang ada di sini. Jadi ada ukirannya. Yang dimana kalau di negara lain, bahkan di negara tetangga, sulit untuk menirunya sahabatku semua. Karena ini merupakan salah satu ciri khas Indonesia. Dan mudah-mudahan nggak diklaim ya. Biasanya orang Indonesia itu kalau ada hal-hal yang unik ya kan, ketika sama dengan di negara tetangga pasti bilang, wah ini diklaim gitu. Tapi saya rasa kalau negara tetangga pasti nggak akan mau jalan rayanya dibuat seni bina unik seperti di sini. Dan nampaknya untuk menuju area perkampungannya di sini cukup lumayan jauh sahabatku semua. Dan di sini banyak sekali pokok kelapa laut. Ini ladang tebu. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar juga, Bang, di sana untuk hasil alamnya, hasil pertaniannya luar biasa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar. Respect sayang, yang memuji Indonesia, yang dimana memang kalau dari segi hasil pertanian di sini cukup sangat banyak melimpah sahabatku semua. Dan ini jalan kebun ya, menuju ke area perkebunan tebu. Kalau di Malaysia kan meskipun jalan ke kebun sawit, ke kebun apapun, jika masih menghubungkan kampung, itu kan jalannya ditar bagus. Tapi kalau di sini berbeda sahabatku semua. Kalau jalan kebun meskipun menghubungkan perkampungan, jalannya ya biasa seperti inilah. Jadi ini salah satu kampung yang dimana menghasilkan banyak gula Jawa juga ataupun air nira, dan juga mempunyai kebun tebu yang sangat luas. Dulu waktu merantau di Malaysia, saya juga bercita-cita suatu saat nanti bisa jadi juragan tebu ya, atau juragan kebun. Tapi sayang, cita-cita itu belum tersampaikan. Jadi dari ujung sana itu ladang tebu semua. Nampaknya saya salah jalan, jadi saya harus patah balik sahabatku semua. Inilah kebun yang ada di daerah kampungnya Bang Toha, yang dimana kebun tebu ini luas sangat, membentang dari ujung sana sampai ke ujung sana. Kalau beli kebun tebu seperti ini harganya cukup lumayan banyak, ratusan juta. Dulu pernah bermimpi suatu saat punya kebun, ya kan? Pulang dari Malaysia akhirnya jadi juragan kebun tebu, kan keren ya, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Pulang dari Malaysia akhirnya beli ladang kebun berhektar-hektar. Tapi sayang, itu cuma sekedar impian yang dimana belum tercapai. Tapi nggak apa-apa, meskipun belum tercapai, alhamdulillah setidaknya ketika saya pulang merantau daripada Malaysia bisa membuat rumah, bisa beli kebun kecil-kecilan. Itu bagi saya sungguh sesuatu yang luar biasa, yang dimana dulunya nggak punya apa-apa tapi sekarang bisa membuatkan rumah untuk sang istri, untuk anak. Itu sudah kebahagiaan luar biasa sahabatku semua. Dan intinya daripada Malaysia banyak merubah kehidupan saya, termasuk ekonomi saya, termasuk pengajaran-pengajaran serta ilmu yang positif. Oke, kita patah balik. Nampaknya kalau kita menuju ke ujung sana itu merupakan salah satu kebun yang cukup luas. Kita patah balik. Kita lalu jalan pintas sahabatku semua. Ini merupakan salah satu kampung yang memiliki pokok buah kelapa laut yang cukup lumayan banyak, atau buah kelapa nira. Tapi sayang nggak ada jalannya, kita patah balik.
jalannya buntu sahabatku semua. Kukira di sana ada jalan, ternyata tidak. Dan ini merupakan salah satu kali pertama saya memasuki kampung sebelah ya, yang dimana jaraknya sekitar 40 menit. Di daerah Indonesia itu rata-rata pegunungan sahabat semua. Dan ini pun berada di area tepi gunung. Dan kelebihan orang yang tinggal berada di area tepi gunung, tanahnya itu subur-subur. Kita juga bisa melihat tanaman padi yang subur, menghijau. Oke, kita memasuki kampungnya. Di sini jalannya bagus sahabat semua. Kurang lebih sama lah seperti jalan kampung di Malaysia. Cuman ini di konkret ya sahabat semua. Nah, di situ berdiri masjid yang cukup sangat megah. Banyak juga buah mangga harum manis. Ini ada yang punya mobil juga, mobil Avanza. Rata-rata kalau di Indonesia mobilnya itu Avanza sahabatku semua. Dan rumahnya cukup luas. Ini orang kampung yang kaya sahabatku semua. Kalau pagi hari seperti ini memang suasana kampung di Indonesia sepi. Kebanyakan rata-rata warga beraktivitas di kebun atau di ladang. Ini juga ada ibu-ibu atau makcik-makcik yang tengah panen hasil jagung, punya mobil juga. Nah, seperti ini suasana di kampung ketika panen raya jagung. Ada kedai runcit. Oh, ada yang sampai rumahnya bertingkat. Masya Allah. Kalau untuk yang punya mobil masih jarang-jarang sahabatku semua. Kebanyakan di sini kalau misal kata punya uang cukup lumayan banyak, mereka lebih memilih untuk membeli kambing atau membeli lembu lebih banyak dibandingkan membeli mobil atau kendaraan. Sebab mempunyai lembu atau sapi merupakan salah satu aset penting bagi warga pedesaan yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia. Dan ternyata kampung ini dikelilingi area ladang tebu sahabatku semua. Nampaknya kampungnya kecil. Dan mudah-mudahan kalau menuju ke sana ada perkampungan lagi ya. Nah, di sini area sawahnya. Jadi padinya pun juga tumbuh subur. Sebenarnya kalau mau mencari ketenangan, ya hidup di kampung seperti ini sahabatku semua. Cuma di kampung ini kalau masalah pekerjaan memang agak sulit. Dan itu realita. Kebanyakan yang punya kebun-kebun seperti ini orang yang sudah berumur lah. Dan kebanyakan anak mudanya juga jarang di rumah, merantau. Ternyata untuk kampung di sini tidak banyak rumah sahabatku semua. Jadi rumahnya masih jarang-jarang lah. Kalau di kampung itu suasananya nyaman, udaranya juga sejuk, bersih. Ini salah satu hasil panen raya yang ada di kampung, yaitu jagung. Tapi sayang untuk harga jagung di sini juga cukup murah, cuma Rp1.30. Nah, ini juga ada rumah bertingkat, musola, bahkan sampai ada yang punya rumah seperti ini sahabatku semua. Meskipun berada di kampung, biasanya yang punya rumah seperti itu juragan. Kalau Bang Toha jadi juragan apa belum?
kan sudah pulang merantau daripada Malaysia. Alhamdulillah, meskipun belum juragan, tapi setidaknya ini masjid sahabatku semua. Masjid di sini cukup lumayan besar memang. Meskipun belum jadi juragan, setidaknya ada perubahan sahabatku semua. Karena tujuan merantau itu juga bukan istilahnya langsung menjadi kaya raya, enggak. Tujuannya merantau itu untuk merubah kehidupan, untuk merubah ekonomi. Oke sahabat semua, ternyata desanya tidak begitu luas. Kita langsung lanjut ke desa sebelah. Kita memasuki perkampungan yang cukup sangat maju, yang dimana perkampungan di sini warganya kebanyakan punya mobil sahabatku semua. Dan di sini ada penjual makanan. Biasanya bapaknya ini jualan sosis goreng ya. Jadi kalau di Indonesia sosis goreng pun dijual dengan secara keliling. Kita langsung masuk ke perkampungan yang cukup sangat maju. Kebanyakan warganya punya mobil. Nuansanya juga sudah terlihat sahabatku semua. Dari kejauhan sudah ada mobil yang terparkir di tepi jalan. Kalau yang sebelah ini pengusaha kayu jati. Dan di sini Bang Toha akan menunjukkan musola atau surau. Jadi kalau di Indonesia musola atau surau itu setiap RT atau setiap kelompok, biasanya satu RT itu jumlahnya sekitar 30 orang lebih mempunyai musola tersendiri. Untuk nuansa kampungnya sangat bersih, halaman rumahnya juga cukup sangat luas sahabatku semua. Di sini aktivitas warga nampak belum terlihat, mungkin sudah pergi ke ladang ataupun ke sawah. Dan di depannya lagi juga ada musola. Jadi kalau kampung di Indonesia itu ada RT, ada RW. Satu RT 30 orang lebih, atau biasa disebut grup rukun tetangga. Dan di sini juga ada rumah khas Jawa yang masih berdiri menggunakan kayu jati. Nah, ini dia, setiap rumah punya mobil. Yang ini pun juga punya mobil. Dan kita ke depan sedikit pun juga punya mobil. Masya Allah, ternyata untuk warga kampung di sini cukup sangat kaya-kaya sahabatku semua, yang dimana setiap rumahnya ada mobil. Yang ini pun rumahnya sangat besar dan berada di area tepi sawah. Jadi seperti ini sahabatku semua perkampungan di Indonesia. Nampaknya kalau Bang Toha ke depan terus ini sudah tidak ada kampung ya, yang dimana nampaknya kebun. Tapi saya akan coba untuk maju ke depan. Di sini basikal juga masih digunakan para petani di sini untuk pergi ke ladang ataupun ke sawah. Ada pakcik yang tengah mencabut rumput liar. Alhamdulillah untuk hari ini cuacanya agak cerah. Kemarin hampir 1 bulan penuh hujan berterusan. Tapi alhamdulillah tidak ada banjir sahabatku semua. Dan nampaknya sudah tidak ada perkampungan. Ini Bang Toha harus patah balik sahabatku semua. Kalau Bang Toha teruskan perjalanan mungkin akan memasuki ladang ya, dan tidak ada rumah. Kita langsung lanjut perjalanan menuju perkampungan yang ada di sini. Di sini untuk jalan kebun memang tidak ditar ya, beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita masuk ke jalan kebun pun juga ditar. Mungkin setiap negara punya perbedaan masing-masing. Di sini Bang Toha hanya berbagi informasi sahabatku semua, bukan membanding-bandingkan satu sama lain, tidak. Seperti biasa, tidak di Malaysia, tidak di Indonesia. Kalau rumah-rumah orang di kampung yang agak pedalaman justru rumahnya cukup lumayan bagus. Tapi di sini ada sebuah perbedaan ya sahabatku semua, yang dimana kalau di perkampungan Malaysia kan rata-rata rumahnya hampir sama ya. Bahkan setiap rumah punya mobil, tapi di sini tidak semuanya setiap rumah punya mobil. Cuma untuk kampung di sini memang yang punya mobil cukup lumayan banyak. Tadi rumah sebelah kan punya mobil 4-3, sekarang rumah di sini pun juga punya mobil. Baru kali ini saya menjumpai kampung yang dimana warganya juga banyak mempunyai kendaraan mobil. Biasanya kalau di perkampungan lainnya yang punya mobil itu agak jarang. Dan di Indonesia kalau sudah punya mobil itu termasuk orang yang sudah cukup berada.
Tapi kalau di Malaysia dari segi mobil itu tidak bisa mengukur ya, antara orang kaya ataupun orang kurang mampu nggak bisa menjadi tolak ukur. Ini juga punya mobil. Di sini rata-rata mobilnya itu Avanza ataupun Toyota Ayla. Dan di depan ujung sana nampaknya pun juga ada yang punya mobil lagi. Jadi kebanyakan di sini ternyata banyak yang punya mobil. Ini ada rumah baru yang baru mau dibangun. Nah, ini dia. Punya mobil seperti ini juga sudah oke sahabatku semua. Jadi misal kata mau pergi ke rumah saudara itu enak, sudah tidak kepanasan, sudah tidak kehujanan. Tapi untuk harga mobil di sini beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia mungkin kita punya uang, katakanlah 12.000 atau sekitar 40 jutaan, itu kan bisa untuk beli mobil, ataupun 30 juta itu kan bisa beli mobil second ya, seperti mobil second Proton ataupun Pro 2, itu kan sudah dapat bagus. Tapi kalau di sini minimal harus punya uang ya 60 juta, 50 juta. Kalau untuk mobil Avanza seperti ini yang warna hitam seperti ini ya masih sekitar ratusan juta sahabat semua. Dan ini musola lagi. Jadi musola di sini itu memang cukup sangat lumayan banyak sahabatku semua. Inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Dan di sini ada rumah adat Jawanya yang dimana masih menggunakan kayu jati. Wow, ini benar-benar rumah orang lama sahabatku semua. Dan tadi di depannya sudah ada lembu 5 ekor kalau tak silap ya. Kebanyakan untuk warga kampung itu memang memelihara lembu ataupun kambing sebagai bentuk salah satu aset atau tabungan. Karena kalau tidak punya sapi atau lembu, saat musim kemarau panjang itu tidak bisa ada yang dijual sahabatku semua. Kebanyakan kalau orang kampung di sini misal kata kemarau panjang, kemudian lembunya punya anak atau kambingnya punya anak, akan dijual untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bergantung pada hasil pertanian saja. Di sini ada bangunan masjid yang sangat megah sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, wah masjidnya besar-besar bang di sana. Iya, kalau untuk masjid di sini memang cukup lumayan besar sahabatku semua ukurannya, karena harus menampung jamaah yang cukup lumayan banyak. Sebab jumlah warga kampung di sini itu sangatlah ramai. Dan ini sekolahan yang ada di Indonesia atau di kampung seperti ini. Jalanannya juga sangat bagus sahabatku semua untuk nuansa perkampungannya. Dan di sini becak juga masih digunakan sebagai transportasi angkutan umum. Kalau naik becak juga bisa untuk pergi ke pasar ataupun pergi ke kampung sebelah. Ada juga warga kampung di sini yang satu-satunya punya mobil Proton. Padahal yang lainnya nggak punya. Tapi ini merupakan salah satu warga kampung yang punya mobil Proton daripada Malaysia. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Ada juga penjual sayur keliling